Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami guru penggerak angkatan 10 berasal dari Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Saya Nino Karno, berasal dari SMA Negeri 1 Bandung Hampung. Saya Octaviani dari SD 12 Pahambe. Saya Oli Fitria dari SMP Negeri 1 Candung. Saya Riri Taniarandani Putri dari SMP Negeri 2 Kalamage. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengaman, coach, dan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rino. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sore ini, Pak? Nah, baik Bu ini. Oke, Pak. Sebelum kita mulai coaching ya, Pak, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu saya di sini sifatnya sebagai penggemar, Pak. Iya. Nah, nanti saya akan mengamati proses coaching yang Pak lakukan dengan Ibu Loli. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan coaching ini saya perlu menyampaikan bahwa nanti saya akan menggunakan rubrik penilaian. Nah, di mana rubrik penilaian ini saya gunakan untuk melihat bagaimana pelaksanaan coaching yang Pak lakukan apakah sudah sesuai dengan prinsip, kemudian kompetensi inti dan alkita yang seharusnya dilakukan, ya, Pak ya. Nah, yang pertama yaitu prinsip dari coaching. Jadi ada 3 ya, Pak ya. Yang pertama kemudahan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kemudian Bapak juga perlu memiliki kompetensi inti dalam coaching ini, yaitu presensi atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bobot. Nah, kemudian Pak, dalam pelaksanaan coaching itu nanti Bapak perlu menerapkan alkita, ya, yaitu tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, begitu Pak. Kemudian selanjutnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bapak. Apakah Bapak keberatan? Silakan. Oke, yang pertama, pertanyaan saya terkait dengan pelaksanaan coaching ini. Kira-kira Pak, kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan? Baiklah, terima kasih. Pada coaching nanti saya akan mengembangkan kompetensi Bu Riri. Yang pertama saya akan menggunakan aktif, kemudian saya juga akan memberikan atau menjawab pertanyaan pada coach saya, yaitu pertanyaan yang berbobot. Ya, Pak ya. Berarti ada 2 kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, dari 2 kompetensi inti itu Pak, mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik begitu Pak? Nanti Bu Riri kompetensi spesifiknya saya akan mengembangkan mendengarkan aktif supaya nanti saya bisa mengerti potensi yang ada pada coach saya. Saya akan menemukan solusi yang tepat titik yang akan menciptakan yang akan saya temui dalam pelaksanaan coaching ini. Oke. Kemudian Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan coaching ini yang Bapak inginkan kira-kira Indikatornya Bu Riri ya. Indikatornya. Pertama Bu Riri, saat coaching nanti saya mau melaksanakan alur tirta yang kemudian menggali ide-ide dari coach sendiri agar nanti coach saya dapat menemukan solusi dari masalah yang dia temukan di dalam pembelajaran ini. Nah,
Betul sekali Pak, alur tirta ini memang benar-benar penting sekali kita terapkan dalam proses coaching karena ini menentukan apakah nanti proses coaching kita berjalan secara lurus ya Pak ya. Karena alur tirta sendiri itu ada tujuan, identifikasi, kemudian bagaimana rencana aksi dan tanggung jawab dari coach itu sendiri. Nah, semoga Pak nanti ini kata-kata capaian yang Bapak inginkan bisa terwujud ya Pak ya. Saya ucapkan selamat Ya, Bu Riri, terima kasih juga Bu Riri. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyalurkan alur tirta kepada coach saya dengan saya menentukan tujuannya, kemudian identifikasi dan juga rencana aksi dan akhir menjawab Bu Riri. Terima kasih Bu Riri atas ilmu yang Bu Riri berikan ke saya. Semoga nanti saya bisa menyerahkan semuanya kepada coach saya Bu Riri. Oke, terima kasih Bapak. Oke, silahkan dilaksanakan coachingnya ya Pak ya. Bu Riri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Loli, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Rino. Selamat sore juga nih Pak Rino. Kelihatannya Bu Loli gelisah nih kelihatannya Bu Loli. Ada apa Bu Loli? Kelihatan ya Pak Ya, Rino. Bu Loli. Gelisah dan lelah ini Pak Rino. Karena sudah sore ya Pak Rino ya. Kelihatan Bu Loli. Apalagi kita sampai mengajak ngobrol berdua kayak gini Bu Loli ya. Iya Pak Rino ya. Sebenarnya nggak apa-apa, betul sih Pak Rino. Saya cuma butuh teman curhat dan sharing Pak Rino untuk coaching mengenai permasalahan murid saya di kelas ini Pak Rino. Oke, siap Bu Loli. Semoga nanti Bu Loli pertemuan kita ini bisa mencerahkan dan menemui solusi dari yang Bu Loli sampaikan tadi. Ya. Nah, Bu Loli, dari pembicaraan kita ini sekarang ini Bu Loli, apa kira-kira yang ingin Ibu Loli dapatkan? Saya ingin dapatkan ide segar nih Pak Rino untuk menciptakan kondisi yang kondusif atau nyaman bagi murid-murid saya ya Pak Rino, agar mereka bisa fokus mengikuti pembelajaran IPS di kelas setelah mengajar pelajaran. Ya, jadi Ibu Loli menginginkan menciptakan fokus atau kondisi yang kondusif setelah murid pergantian jam pelajaran. Ya. Iya Pak Rino, seperti itu yang saya harapkan. Jadi Bu Loli, sekarang ini situasinya itu seperti apa Bu Loli? Begini ya Pak Rino, saya tuh mengajarkan setelah jam pelajaran olahraga Ya. berakhir. Namun murid-murid saya itu tidak langsung masuk kelas Pak. Mereka malah pergi ke kantin, jajan, dan setelah mereka pun masuk kelas, mereka masih asik makan-makan dan kurang memperhatikan pelajaran saya Pak. Jadi apakah hal itu mempengaruhi Bu Loli? Ya, mungkin hal ini ya mereka makan-makan itu dipengaruhi karena mereka sudah lelah saat berolahraga ya Pak Rino ya, sehingga dan mereka pun mungkin sedang lebih asik belajar di luar Ya. daripada di dalam kelas yang lebih membosankan seperti itu ya Pak Rino, karena masuk lagi ke dalam kelas. Jadi menurut Ibu Loli seperti apa ini Bu Loli situasi yang paling Bu Loli inginkan? Saya maunya nih Pak Rino ya, murid-murid saya tuh fokus dalam mengikuti pembelajaran saya dan mereka merasa senang saat belajar. Menurut Bu Loli, apa kira-kira hal tersebut bisa terwujud Bu Loli? Fokus, gitu kan? Ya, mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya Pak Rino. Terus? Saya itu karena mereka belum fokus tadi ya Pak Rino ya, karena habis belajar dari di luar, saya perlu mengembalikan fokus dan mereka itu terlebih dahulu Pak Rino sebelum belajar. Itu bagus Bu Loli. Bu Loli ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan untuk mengembangkan fokusnya. Kayak gini Bu Loli. Ya. Kalau misalkan Bu Loli memberikan nilai atau skala nih Bu Loli ya dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu Loli sekarang dalam
pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut, kira-kira rentangnya dari 1 sampai 10 itu berapa, Bu Loli? Posisi saya Ya. maksudnya kan Pak Dino ya. Posisi saya untuk mencapai tujuan yang saya inginkan tadi ya Pak Dino ya, masih berada di posisi 6 mungkin Pak Dino. 6. Lanjut Ya. Bu Loli. Ada lagi kira-kira? Ya. Tidak. Kemudian kan posisi 6 tadi Bu Loli ya. Ya. Apakah ada hambatan gitu Bu Loli atau gangguan yang menghalangi Ibu Loli dalam meraih tujuan yang akan Ibu Loli capai? Saya kan tadi ingin anak-anak saya fokus Ya. Pak Rino dan merasa senang belajar IPS ya Pak Rino ya. Mungkin hambatan untuk mencapai tujuan ini saya perlu sedikit waktu ya Pak Rino ya untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam RPP saya nantinya ke depan Pak Rino. Oke, tak bagus nih Bu Loli. Ibu Loli sudah akan menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam RPP-nya. Ya. Jadi menurut Bu Loli, kira-kira apa solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan yang Ibu Loli temukan itu? Saya secepatnya ya Pak Lino akan membuat Ya, RPP RPP, tersebut ya. dan memilih cara yang tepat untuk pembelajaran kita nanti ya Pak Lino. Oke, boleh kan lah banyak tadi itu boleh sampaikan. Ya. Kira-kira rencana Ibu Loli ke depannya Ibu Loli, apa kira rencana Ibu Loli? Saya di kelas ya Pak Lino akan menerapkan pembelajaran sosial emosional, terutama praktik kesadaran penuh atau mindfulness itu untuk mengembalikan fokus anak murid saya setelah belajar olahraga. Oke, Bu Loli akan menerapkan praktik kesadaran penuh atau Ya. mindfulness. Apa kira-kira yang bagus boleh atau yang cocok strategi untuk menerapkan praktik tersebut? Ya, strategi yang paling tepat untuk menerapkan kesadaran penuh itu ya Pak Rino dengan teknik stop ya Pak Rino ya. Stop. Terus. Berhenti sejenak, ambil nafas dalam-dalam, amati sensasi tubuh dan selesai dan dilanjutkan kembali ya Pak Rino ya. Selain teknik stop itu, saat melaksanakan teknik stop, saya juga akan mengiringinya dengan musik instrumen ya Pak Rino ya. Semoga kemudian mereka bisa merasa nyaman kembali dan bisa fokus. Kemudian saya akan membuat kuis singkat untuk membuat murid tertarik dan senang untuk kembali belajar. Ya Pak Rino ya. Ya Bu Loli, dari apa yang saya sampaikan tadi, Ya. kan ada keberhasilan tuh Bu Loli Ya, ya, Pak akan Rino. Ibu dicapai. Ah, Menurut Bu Loli, apa nih kriteria keberhasilan yang akan Ibu Loli, yang rencana Ibu Loli, apa kira-kira kriteria keberhasilan tersebut yang akan Ibu Loli terapkan nanti? ya ukuran kriteria keberhasilan ya tentunya murid kita bisa kembali fokus ya Ya. Pak Rino ya. Lebih fokus. Dan senang mengikuti pembelajaran IPS di kelas. Jadi apa yang Ibu Loli lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang Bu Loli berikan tadi? Saya akan segera mempersiapkan modul ajar ya Pak Imo ya, yang akan saya laksanakan di kelas. Oke, bagus Bu Loli. Sekarang target untuk melaksanakan rencana aksi tersebut kapan nih kira-kira Bu Loli bisa laksanakan agar lebih cepat gitu teratasi masalahnya? Bu Loli? Saya bisa mengupayakannya dalam 1 minggu ini ya Pak Satu Imo ya. minggu ya Bu Loli ya. Oke Bu Loli, sekarang biar kita tahu nih Bu Loli, dalam waktu 1 minggu itu hendaknya sudah ada progres atau gimana nih Bu Loli? Ya, kita janjian lagi ya Pak Rino ya. Oke, janjian lagi Bu Loli ya. Ya, minggu depan nanti saya akan ceritakan update terbarunya ya Pak Rino. Nanti kita akan bertemu lagi. Ini Bu, menurut Ibu Loli, siapakah yang perlu rasanya Ibu Loli mintai ini
untuk mendukung Bu Loli menjaga komitmen Ibu Loli tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Pak Lino, terutama guru-guru IPS untuk menyusun rencana pembelajaran tersebut yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Berarti Bu Loli ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat, terutama yang dulu mampir IPS. Itu sangat luar biasa sekali Bu Loli ya. Ini Bu Loli, pertanyaan terakhir saya dari Bu Loli ini, saya sebagai host Bu Loli. Menurut Bu Loli, apa nih kira-kira yang dapat Bu Loli simpulkan dari pertemuan singkat kita ini Bu Loli? Setelah kita berbicara ini ya Pak Lino ya, alhamdulillah ya Pak Lino, saya dapat pencerahan atau ide-ide untuk mengembalikan fokus anak didik saya setelah selesai berolahraga. Yang menerapkan teknik stop. Teknik stop yang saya terapkan itu akan saya iringi kembali dengan musik instrumen ya Pak Lino ya. Kemudian saat masuk ke kelas, saat memulai pembelajaran, saya akan memulai dengan memberikan kuis agar anak didik saya tertarik sehingga mereka senang untuk belajar. Oke, tadi boleh mengatakan mengembalikan fokus anak, ada juga teknik stop, kemudian ada juga pakai musik Bu Loli ya, dan juga kuis singkat untuk agar anak tertarik. Menurut saya itu keren sekali Bu Loli. Semoga nanti rencana Bu Loli ini aksinya bisa berjalan dengan lancar dan semoga Ibu Loli di kelas nanti bisa menerapkan yang telah Bu Loli rencanakan tadi dengan saya. Iya Pak Lino, terima kasih sudah menemani jadi teman sharing dan diskusi hari ini. Terima kasih Bu Loli atas waktunya. Semoga pertemuan kita ini diberkahi ya Bu Loli ya, dan kedepannya nanti setelah 1 minggu saya akan tunggu Bu Loli lagi menceritakan pengembangan dari yang telah Bu Loli terapkan dalam kelasnya. Oke Bu Loli, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Rino, alhamdulillah sudah selesai ya Pak. Alhamdulillah Bu Riri sudah berjalan dengan baik tadi dengan Bu Loli. Banyak hal-hal baru yang kami temukan dengan Bu Loli tadi Bu Riri. Ya, tadi saya mendengar coachingnya berjalan cukup menarik menurut saya ya, santai, menarik gitu ya Pak. Nah baik Pak, tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Pak lakukan dengan Bu Loli. Terkait proses coachingnya, saya memiliki beberapa catatan Pak. Nah, namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bapak ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak ya. Boleh. Nah, yang pertama, ya. Banyak nggak boleh. Apa ya Pak ya? Oke. Yang pertama Pak, apa yang Bapak sudah lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan Pak? Dari pelaksanaan coaching tadi Bu Riri, saya sudah melaksanakan prinsip coaching. Yang pertama kemitraan, proses kreatif Bu Riri, dan saya berupaya memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan kepada Bu Loli, yaitu pertanyaan yang berbobot sehingga menimbulkan solusi dari permasalahannya dari Bu Loli. Nah, sebenarnya Pak, dari berdasarkan catatan saya tadi itu sudah sama seperti dengan yang Bapak sampaikan. Nah, yang pertama itu prinsip yang Bapak lakukan gitu ya. Jadi Bapak, saya melihat Bapak sudah melaksanakan prinsip kemitraan yang terbukti saat ngobrol dengan Ibu Loli. Saya melihat ada kesetaraan gitu Pak antara Bapak dengan Bu Loli, tidak ada perbedaan stratanya gitu. Nah, kemudian Bapak sudah melaksanakan prinsip proses kreatif. Nah, saat menggali kreativitas seorang coach yaitu Bu Loli dengan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi oleh Bu Loli. Nah, yang ketiga, Bapak juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot menurut saya agar memaksimalkan potensi yang ada dari Bu Loli sendiri. Nah, yang terakhir, Bapak memberikan
kompetensi inti sesuai dengan saat yang Bapak lakukan, yang Bapak sampaikan kepada saya tadi saat coaching tadi. Itu Bapak menyampaikan dua ya, itu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut. Oke. Nah, kemudian Pak, Ya, lanjut Bu Riri. dari catatan saya itu semua yang Bapak sampaikan memang sudah terlaksana, sudah cukup baik Terima Bapak. kasih Bu Riri. Yang paling penting dari proses tadi, Bapak sudah melaksanakan proses coaching dengan alur peta, ya, dengan alur tujuan, ada tujuannya, ada identifikasinya, Bu Leli menyampaikan rencana aksinya, kemudian bagaimana Bu Leli bertanggung jawab dengan rencana aksinya, ya Pak ya. Alhamdulillah Bu Riri, terima kasih atas masukan Bu Riri. Nah, tadi juga ada masih banyak kekurangan tadi itu Bu Riri. Ada beberapa hal yang mestinya lebih dikuatkan lagi itu Bu Riri. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak, ya? Terakhir, Bu Riri, Iya ya. terakhir ya Pak. Ya, Bu Riri. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira nih Pak, kompetensi apa saja setelah ini yang ingin Bapak kembangkan atau Bapak fokuskan? Gitu. Kompetensi ya Bu Riri, yang paling penting Bu Riri saat pelaksanaan coaching itu adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh saat coaching itu sangat penting sekali. Kalau pikiran kita itu bercabang, nantinya kita tidak bisa memberikan pertanyaan berdua kepada coach. Ya. Akhirnya coach itu tidak bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada kepada kita Bu Riri. Kemudian Bu Riri, seharusnya tadi ada beberapa tadi waktu seharusnya saya tuh menggunakan teknik stop Bu Riri agar percakapan tadi itu lebih rileks, lebih santai, lebih harusnya tadi terlalu tegang tadi Bu Riri. Ya, karena Bu Leli dalam kondisi gelisah ya Pak ya. Gelisah Bu Riri Saya tadi bisa kan. mendengar itu. Tadi saya lupa tuh Bu Riri, harusnya saya tuh melaksanakan teknik stop agar pertemuan pembicaraan tadi itu lebih asik, karena solusinya mungkin lebih banyak Bu Riri. Baik Pak, tadi kan Bapak mengatakan kehadiran penuh ya Pak ya, yang Bapak harapkan dapat dikembangkan, dan saya berdoa ke depannya Bapak bisa menerapkan hal tersebut ketika Bapak melaksanakan coaching dengan kesempatan yang berbeda, dengan coach yang berbeda, Bapak bisa menerapkan dan melaksanakan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Bisa coaching hari ini bisa menjadi pelajaran bagi Bapak ya Pak ya, dan juga bagi saya tentunya. Nah, saya berharap proses ini dapat menjadi bekal bagi Bapak untuk kedepannya melaksanakan proses coaching sesuai dengan paradigma coaching itu sendiri. Nah, jangan lupa Bapak, dalam melakukan proses coaching kita perlu menguasai prinsip dari coaching itu sendiri, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi inti. Dan kita harus menguasai kompetensi inti. Yang pertama, presensi atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan tersebut. Jangan lupa alur bertanya ya Pak ya. Oke. Bu Riri, terima kasih juga Bu Riri atas kritikan dan sarannya. Mungkin ke depannya saya akan perbaiki lagi. Nanti saya akan bisa saya akan menjadikan coach terbaik untuk coach saya. Saya akan menjadi coach terbaik bagi coach saya. Amin. Ini sangat banyak sekali ini Bu Riri membantu saya dalam menjadikan seorang coach yang paling kompeten. Amin ya Pak ya. Terima kasih juga, dan juga tadi banyak mendapatkan pelajaran dari permasalahan dari Bu Leli gitu ya Pak ya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih Bapak. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk Bapak ke depannya. Ya Bu Riri, semoga ke depannya kita bisa ketemu lagi dan berbincang lagi tentang diskusi ini Bu Riri. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.